Di tengah malam yang sunyi, angin dingin menderu di desa Banyu Asin. Warga desa beristirahat di rumah masing-masing, setelah kejadian beberapa waktu lalu ketika mereka dengan sadis menghabisi Sumala. Di tempat lain, di mana tempat terakhir Sumala dikubur hidup-hidup, Ki Bargo adalah seorang petapa yang dulu pernah tinggal di desa Banyu Asin, dan akhirnya dia diusir warga karena dituduh sebagai dukun santet. Dia pergi dengan membawa dendam yang masih dia simpan selama bertahun-tahun, karena anak dan istrinya jadi sasaran keberingasan warga saat itu. Di depan kuburan Sumala terlihat Ki Bargo sedang membacakan mantra. "Wahai arwah yang teraniaya, bangkitlah dari peristirahatanmu. Tuntut balas dendammu, Sumala," seru Ki Bargo memecah keheningan malam saat itu. Bahkan suara hujan dan petir seperti menyambut lafalan mantra yang Ki Bargo bacakan. Tiba-tiba, tanah di bawah nisan itu berguncang. Sebuah tangan keriput muncul, diikuti tubuh penuh luka bekas siksaan. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun aura dendam sangat terlihat dari wajahnya. "Bangkitlah nak, balaskan dendammu, tuntut apa yang telah mereka perbuat terhadapmu dan juga ibumu, hancurkan mereka yang telah tega menuduhmu. Ayo bangun nak," ucap pria tua itu dengan tatapan tajam seakan dia tahu semua apa yang telah menimpa Sumala. Sumala mengangguk, bagaikan sebuah boneka yang dapat dikendalikan. Sumala pun menuruti semua apa yang diperintahkan oleh Ki Bargo. Dalam kesunyian malam itu Ki Bargo kembali ke hutan dan membawa mayat hidup Sumala yang telah ia bangkitkan. Di malam berikutnya di desa Banyu Asin, seperti malam biasa terdapat beberapa warga yang sedang ronda malam. Biasanya terdiri dari 4-5 orang laki-laki dewasa. Tapi pada malam ini cuma Warso dan Gareng yang ronda karena dua teman lainnya sedang sakit. "Wah, sial banget malam ini. Kenapa cuma kita berdua yang ronda ya So?" ucap Gareng dengan sarung yang dililitkan di lehernya. "Udah kita jalanin aja, jangan rewel nanti kena omel Pak Kades baru tahu rasa kau," timpal Warso mencoba menenangkan temannya. "Iya sih, cuma kan gak adil juga. Masa kalau pas rondanya tiap malam Jumat gini, selalu saja mereka punya alasan libur, mentang-mentang mereka keluarganya Pak Kades," gerutu si Gareng. "Padahal saya tahu, mereka pasti takut didatengin arwahnya Sumala." Tanpa sadar ucapan Gareng yang tiba-tiba terucap begitu saja dari mulutnya. "Hus, ngomong apa kamu? Jangan sembarangan kalau bicara, nanti datang beneran, bisa mati kita," timpal si Warso yang langsung merasa ketakutan saat temannya itu mengucap kata Sumala. Tiba-tiba terdengar suara, "Warso, Warso," terdengar suara lirih dari balik rimbunan pohon bambu di seberang jalan yang di depan pos ronda. "Reng, apa kau dengar ada yang memanggilku?" ucap Warso dengan takut bertanya. "Ah, jangan ngaco kamu, saya mah gak bisa ditakut-takutin. Baru saja saya ucap nama Sumala kamu udah ketakutan gitu sih," ucap Gareng dengan penuh percaya diri. "Enggak, tadi saya beneran mendengar ada yang memanggilku dari arah balik pohon bambu itu," ucap Warso sambil menunjuk ke arah pohon bambu yang terletak tak jauh dari pos ronda. Belum juga si Warso beranjak dari tempat duduknya, Gareng langsung menuju tempat yang dimaksud oleh Warso. "Mana? Tak ada siapa-siapa di sini So. Kau terlalu takut. Mana ada hantu yang berani sama aku So. Aku kan keturunan Ki Ageng Datuk Selonegoro. Mana mungkin ada setan yang berani menggangguku. Bahkan Raja Jin sekalian pun tak akan mau menggangguku," seru si Gareng dengan sombong yang tak percaya dengan ucapan temannya. Tiba-tiba angin yang tadinya pelan, langsung berhembus dengan kencangnya, hingga menimbulkan suara yang ditimbulkan oleh pohon bambu yang saling bergesekan. Membuat Gareng yang tadinya sangat percaya diri langsung ciut karena suasana yang tiba berubah. Seakan alam tidak menyukai sifat sombongnya. Apalagi dengan Warso yang dari tadi sudah merasa ketakutan. "Warso, Gareng," tiba-tiba muncul sosok wanita yang tak asing lagi buat mereka dari atas pohon bambu. Sumala." Secara bersamaan Warso dan Gareng menyebut nama sosok perempuan yang ada di atas pohon bambu. Seperti ada sesuatu yang sangat berat di kaki mereka, hingga untuk berjalan pun mereka tak sanggup, apalagi harus berlari menjauh sosok hantu Sumala. "Mau kemana bang? Temenin aku bang. Aku di sini kesepian bang. Sakit bang," ucap Sumala dengan suara yang begitu lembut namun mengerikan. Bahkan untuk berucap pun seperti disumpal mulut mereka tak dapat berkata apa-apa. Tanpa basa-basi arwah Sumala yang sudah dikendalikan dan penuh dengan amarah yang begitu besar. Dengan tatapan yang tajam Sumala berubah dengan menampakkan wajahnya yang sudah begitu rusak dan sangat menakutkan. Warso dan Gareng pun mati lemas karena saking takutnya dengan sosok Sumala.
Keesokan harinya terdengar kegaduhan warga Banyu Asin tentang meninggalnya Warso dan Gareng yang mayatnya ditemukan dengan mata dan mulut yang terbuka lebar seperti sedang ketakutan. Sampai terdengar desas-desus tentang teror hantu Sumala. Tenang, tenang, untuk para wargaku, jangan membuat isu yang berlebihan. Atas meninggalnya Warso dan Gareng, kita sedang selidiki apa yang sebenarnya mereka alami. Yang jelas jangan kaitkan ini dengan arwah Sumala, ucap Pak Kades mencoba menenangkan warganya. Saya mohon untuk bubar dan kembali ke rumah masing-masing, biar nanti kita urus jasad mereka, seru Pak Kades mencoba membubarkan warga yang sedang mengerumuni mayat Warso dan Gareng. Meski Pak Kades pun sebenarnya tidak yakin dengan ucapannya sendiri. Setelah kejadian itu, para warga tidak ada yang berani untuk ronda seperti malam biasanya, karena mereka takut arwah Sumala akan datang menemui mereka. Tok 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 tok, terdengar suara ketukan pintu yang terdengar dalam rumah Tugimin. Rumah zaman tempo dulu yang masih terbuat dari anyaman bambu khas rumah orang Jawa. Siapa? Malam-malam begini namu ke rumah orang ya Kang, tidak sopan, ucap istri Tugimin sambil mencoba membangunkan suaminya yang sudah tidur terlelap. Kang, ayo bangun Kang, itu loh ada yang ketuk-ketuk pintu, rengek istri Tugimin dengan rasa takutnya. Apa sih, Bu? Wong malam-malam kok gangguin orang tidur gitu loh, sahut Tugimin dengan rasa kesal terhadap istrinya yang sudah mengganggu tidur lelapnya. Itu loh, ada yang ketuk pintu, coba dilihat sana Pak, siapa tahu ada orang iseng apa gimana, ucap istri Tugimin sambil menyuruh suaminya untuk bangkit. Namun Tugimin tetap tidur tanpa menghiraukan istrinya. Dengan penasaran Warsi, istri Tugimin pun memberanikan diri untuk mengintip dari lubang dinding kamar mereka yang agak sedikit berlubang. Betapa kagetnya Warsih melihat sosok yang sedang berada di depannya yang seakan tahu bahwa Warsih sedang mengamati dari bilik bambu kamarnya. Dengan senyuman ke arah Warsih dan menunjukkan wajah rusaknya, Warsih pun berteriak sekencang-kencang hingga suaranya membangunkan Tugimin yang tadinya terlelap tidur pun langsung bangun. Bu, ada apa Bu? Tanya Tugimin dengan panik mencoba menyadarkan istrinya. Tak sepatah kata pun kata yang terucap dari bibir Warsih. Hingga pagi menjelang Warsih tetap tidak bisa berkata seperti mulut sudah tersumpal. Bahkan Tugimin pun bingung apa yang terjadi kepada istrinya. Hingga warga berdatangan menengok keadaan istri Tugimin. Pak Kades menanyakan apa yang terjadi, kenapa istrinya bisa sampai begitu. Kenapa istrimu Min? Kenapa bisa begini? Tanya Pak Kades dengan nada penasarannya. Saya sendiri kurang tahu Pak Kades. Semalam dia membangunkan saya karena mendengar suara ketukan pintu Pak. Tapi karena saya terlalu lelah saya tidak bangun. Tahu-tahu saya kaget karena dia berteriak sangat kencang sekali, ucap Tugimin seraya menjelaskan kejadian semalam secara detail dan rinci. Panggil Nyi Dasimah, suruh dia ke sini. Cepat Pumpung, belum terlambat, seru Pak Kades memerintahkan seseorang yang masih berkerumun di rumah Tugimin. Baik Pak, salah satu warga yang langsung bergegas menuju rumah Nyi Dasimah. Satu persatu warga Banyu Asin mulai diteror arwah Sumala. Dapatkah mereka menemukan solusi dengan memanggil Nyi Dasimah? Lantas siapakah sebenarnya sosok Nyi Dasimah? Dan bagaimana kelanjutan ceritanya kita lanjut di part selanjutnya ya guys. Tetap ikuti jalan ceritanya biar gak penasaran akhir dari Dendam Sumala.